Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Dan seperti yang tadi saya sudah janjikan bahwa hari ini kita mempunyai perbincangan dengan tema yang menarik, masih seputar COVID-19, yang tentunya ini semoga menjadi informasi yang tentunya berguna untuk pemirsa dari rumah. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Ngudiarto, spesialis penyakit dalam. Ya. Beliau merupakan Kabak Instalasi Penyakit Dalam RSPAU Dr. S. Harjo Lukito. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Bagaimana, sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah masih semangat. Masih semangat dan sehat tentunya. Ya. Baik, dokter, karena COVID-19 ini merupakan tema yang menarik, apalagi mungkin saat ini masih ada beberapa pemirsa yang masih belum jelas mengenai informasi apa itu sebenarnya COVID-19 dan seperti apa penyebarannya, dan ODP, PDP, lalu juga sekarang ada OTG itu seperti apa. Sebenarnya COVID-19 ini apa sih, Dok? Ya. Penyakit yang seperti apa? Baik, Mbak, mungkin menjelaskan sedikit tentang COVID ya. Sebenarnya COVID itu merupakan infeksi ya, sama dengan infeksi-infeksi yang lain, tapi ini diakibatkan oleh virus yang khusus, yaitu virus coronavirus 19, yang artinya ini penularannya yang sampai saat sekarang sudah terjadi dari manusia ke manusia. Ya, artinya bahwa kemungkinan untuk penyebaran itu sangat cepat, ya, karena penularan dari orang yang terinfeksi kepada orang yang sehat itu sangat tinggi sekali. Nah, makanya sekarang pemerintah sudah menggalakkan bagaimana untuk melakukan pencegahan-pencegahan seperti itu dengan anjuran yang sudah ditentukan oleh masyarakat, oleh pemerintah itu sendiri. Jadi perdefinisinya adalah seperti itu. Sekarang saya mungkin lebih memfokuskan tentang pendefinisinya seperti itu. Yang pertama adalah tentang PDP ya, pasien dalam pengawasan. Artinya pasien dalam pengawasan di sini adalah pada pasien itu sudah ada gejala. Ya, gejalanya seperti apa? Gejala infeksi saluran nafas yang karena virus ya, seperti ada demam lebih dari 38 atau riwayat demam ya. Terus ada batuk, pilek dan lain sebagainya ya. Dan ini sudah ada tanda-tanda keterlibatan di paru-parunya. Infeksi di paru-parunya ya. Karena nanti kalau tidak terlibat di infeksi parunya, ada istilahnya yang lain lagi, kayak gitu. Lebih ke infeksi ya, paru-paru sudah melibatkan, ya. Akhirnya sudah gejala infeksi saluran nafas bagian atas sudah melibatkan paru-parunya, ya. Dan ini ditambah lagi dan harus ada keterangannya. Dia baru bepergian dari daerah terjangkit atau negara terjangkit atau dari wilayah yang mengalami transmisi lokal. Artinya apa transmisi lokal itu? Transmisi lokal itu artinya bahwa di suatu wilayah itu ya ada orang yang terjangkit, tapi orang itu tidak kemana-mana. Jadi dia kedapatan atau tertular dari orang yang masuk ke daerah itu, dia sudah positif COVID, orang yang aslinya orang situ yang tidak kemana-mana, dia ketularan, ketularan oleh orang yang datang tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan transmisi lokal. Ya, jadi dia tidak ada hubungannya dengan habis pergi dari mana Wuhan, dari itu enggak. Nah, tapi dia dari daerah itu dia terjangkit dari orang yang datang. Makanya anjurannya itu kan harus hati-hati pada pendatang-pendatang yang kemungkinannya terinfeksi yang tidak jelas. Maksudnya tidak jelas artinya belum menampakkan gejala COVID itu sendiri. Nah, gitu artinya gitu. Itu satu ya, yang PDP satu. Terus PDP yang kedua. Ada PDP yang kedua ya, Dok ya? Ya kan kriterianya ada satu, ini dua. Ya. Yang kedua, ada gejala-gejala seperti itu, ya. Tapi orang itu ada kontak dengan orang yang sudah COVID, udah konfirmasi COVID. Ya artinya begini, orang A ini udah COVID, ya. Terus saya dalam jangka 2 hari ini pernah ngobrol sama Mbak tanpa menggunakan APD yang lengkap, ya. Hanya ngobrol gitu, dan setelah 2 hari itu orang itu ternyata positif. Nah, itu masuk saya dalam PDP. Itu. Jadi PDP ini juga termasuk orang yang kontak dengan pasien yang positif. Positif. Gitu ya, Dok? Nah, gitu PDP. Walaupun dia tidak ada gejalanya. Orang yang kontak itu tidak ada gejalanya, gitu. Baik. Jadi itu walaupun tidak ada gejala tapi sudah termasuk PDP. PDP kalau dia ada kontak dengan orang yang positif. Nah, gitu. Ya. Terus yang ketiga, PDP yang ketiga, dia orang itu ada kelainan saluran pernafasan yang berat, ya, yang berat, tapi dia
yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tapi tidak diketahui penyebabnya dia itu sakit berat. Maksudnya begini, maaf ya, sekarang kan banyak orang tergeletak di perempatan jalan. Wah, gitu kan. Ini merupakan fenomena yang mengkhawatirkan ya, Dok? Kemungkinan ini masuk PDP. Karena apa? Dia mungkin ada infeksi paru yang berat sehingga dia tergeletak di situ, ya. Tapi tanpa diketahui penyebabnya apa-apa. Atau kejadian yang terakhir mungkin habis sholat, tahu-tahu geletak. Tahu geletak ya, Pak ya? Iya. Maksudnya jatuh tidak sadarkan diri gitu. Ya, Dok, ya. Tanpa diketahui orang. Ya kita PDP kan seperti itu. Kenapa? Kita tidak tahu penyebab dia geletaknya apa, kita tidak pernah tahu. Pingsannya itu apa ya, Dok? Iya, gitu. Jadi pun nanti kalau misalnya ada orang yang kita temukan pingsan tiba-tiba di jalan ya, Dok ya, itu untuk penanganannya juga harus menggunakan APD yang lengkap ya, Dok ya? Iya. Berarti makanya kita tidak boleh, kita tidak boleh sembrono ya, Mbak ya. Iya. Sembrono itu sok pahlawan. Artinya maaf sekali lagi dengan komunikasi sendiri kita tidak. Orang-orang sedang ini sudah mulai paham sebetulnya. Bukannya maaf sekali lagi ya. Jadi orang-orang yang menghindar menjauh, artinya terus dia menghubungi pihak yang berwenang agar dia itu sebetulnya itu sudah suatu hal yang benar. Karena definisi PDP yang ketiga tadi gitu. Artinya dia menjaga dirinya sendiri ya agar untuk tidak terinfeksi. Kenapa? Kalau dia memang positif, tadi masuk ke kriteria kedua kan, kontak dengan orang yang COVID, kita udah masuk PDP. Sudah masuk PDP. Gitu. Nambah lagi PDP-nya. Apalagi benar lagi PDP-nya. Makanya itu salah satu upaya pemerintah sampai saat sekarang adalah bagaimana pencegahan ini bisa berjalan dengan baik. Akhirnya pencegahan dengan baik ini ada diperlukan kesadaran, semuanya kesadaran. Kalau memang kita tidak ngerti, ya telepon orang yang ngerti gitu. Artinya jangan, sekali lagi maaf ya, jangan sok pahlawan. Gitu. Artinya intinya sok pahlawan ini dalam arti saya sehat, saya badannya gede. Wah, itu ya jangan seperti itu. Ya, Dok, iya, jangan bagi jaminan. Karena COVID itu infeksi yang tidak kelihatan gitu kan ya. Kalau kita kelihatan mungkin kita bisa ini nggak kelihatan gitu. Dan kita tidak yakin bahwa orang itu tidak COVID gitu kan. Itu tentang PDP. Tentu yang tentang sekarang kembali dengan ODP ya. Ya itu PDP ada 3 kriteria. Sekarang yang ODP. ODP sama kayak intinya ada 2 kriteria juga. Yang pertama adalah orang ada keluhan demam sakit, tapi di sini tidak muncul gejala pneumonia tadi. Yang spesifik itu keterlibatan parunya belum terjadi di sini. Tapi dia sama ada kontak dengan pasien. Terus yang kedua habis bepergian dari daerah terjangkit atau dari wilayah yang mengalami transmisi lokal tadi. Cuma yang membedakannya tadi. Jadi keluhannya ada infeksi, tapi kalau pada PDP sudah melibatkan di paru-parunya, ya kalau pada ODP belum ada paru-parunya. Belum terlibat, artinya belum terlibat dalam paru-parunya gitu. Yang lain lagi juga sama, seperti intinya di situ membedakan PDP dan ODP itu ada semua. Kontaknya sama, ya. Sebabnya sama, cuma yang membedakan kalau PDP itu sudah ada keterlibatan paru-paru, kalau ODP belum kelibatan paru-paru. Yang ketiga, itu tentang orang tanpa gejala. Lah ini yang harus dikhawatirkan. OTG itu artinya bahwa orang itu tidak ada gejala, tapi mempunyai faktor resiko yang tinggi. Itu faktor resiko yang tinggi untuk terkena atau terinfeksi COVID-19. Itu. Ini orang tanpa gejala, tapi dia mempunyai faktor resiko yang tinggi. Satu, misalnya, jadi ini tidak ada gejala. Kalau tadi kan ada gejala ya, panas, ada sedikit radang, itu kan. Betul. Kalau ini tidak ada sama sekali. Jadi orangnya sehat-sehat saja. Ya, cuma yang membedakan di sini adalah dia mempunyai faktor resiko yang tinggi. Apa itu faktor resiko yang tinggi? Yaitu yang mempunyai hubungan pertama itu adalah tenaga medis. Ya, tenaga medis yang merawat pasien COVID. Tapi, nah ada tapinya ini. Jadi jangan terus kalau semua petugas medik mempunyai OTG ya enggak juga. Jadi tenaga medis yang merawat pasien konfirmasi, jadi yang sudah pasti COVID, tapi dia tidak menggunakan alat pelindung diri yang standar. Nah, gitu. Jadi dia ada pasien COVID masuk gini, wah ya kena. Itu masuknya OTG. Atau maaf sekali lagi mungkin praktek-praktek dokter ya di swasta atau di rumah yang tidak menggunakan APD. Kita kan tidak tahu orang yang diperiksa itu gitu ya.
Kalau orang yang sudah jelas confirm mungkin jelas. Sekarang masalahnya pada pasien-pasien yang sekarang yang tidak jujur ya, artinya banyak berbohong. Sayang sekali ya dok. Ya, artinya dia mungkin tetangganya atau keluarganya ada yang COVID confirm, dia periksa ke dokter dia tidak ngomong apa adanya. Itu kasihan tenaga medis ya. Inilah faktor resiko yang pertama ya. Jadi tenaga medis yang merawat pasien confirm COVID-19 tapi tidak menggunakan APD lengkap. APD standar itu yang poinnya itu APD lengkap ya. Iya. Kalau dia menggunakan APD standar ya bagus. Karena apa? Sekarang maaf lagi ya. Bukan banyak ya, ada penolakan ya dari anggota medis itu ya. Dia tidak boleh pulang ke kampung. Duh. Sampai ada yang diusir juga ya. Diusir gitu. Ya artinya apa? Tolong ini warga itu harus benar-benar paham. Mereka itu sudah menggunakan SOP, sudah menggunakan standar untuk merawat COVID. Jadi insya Allah itu aman. Jadi ya tolong mereka sudah menjadi garda ke depan ya, merawat pasien-pasien COVID. Dia mau pulang ke rumahnya sendiri ditolak sama warga. Kasihan kan? Iya dok. Itu artinya dia sudah sepenuh hati merawat orang-orang yang terinfeksi COVID ya. Artinya gitu. Jadi tolong warga itu ya memahamin itu. Jadi OTG itu terjadi pada tenaga medis yang tidak melaksanakan pekerjaannya ini sesuai dengan SOP atau dengan tidak menggunakan APD yang standar. Tapi kalau dia menggunakan APD standar, insya Allah, ya saya bilang insya Allah dia sehat. Sehat ya dok ya. Gitu. Bebas dari virus tentunya dok ya. Terus yang kedua, OTG yang kedua. Ada OTG yang kedua. Ada yang kedua ya. Adalah orang yang tinggal satu rumah dengan penderita COVID. Baik. Artinya mungkin ini bisa suaminya, bisa istrinya, bisa saudaranya, ya, bisa tetangganya, ya, yang dia punya COVID di rumah, ya, hanya COVID di rumah, ya, terus dia satu rumah di situ. Nah, ini yang mempunyai yang disebut juga dengan OTG. Jadi OTG itu bisa orang yang dalam satu ruangan atau satu rumah atau satu itu yang berjarak kurang 1 meter, ya, dia berkumpul. Ya kalau orang di rumah kan tidak menggunakan APD kan. Betul. APD itu bukan cuma masker doang. APD itu lengkap. APD, makanya kita bilang APD. Masker itu APD. Ya, pertanyaan, Mbak kok nggak pakai APD? Nah, harusnya pakai APD. Salah satu APD adalah masker. Itu APD. Gitu. Itu terus yang ketiga, orang yang dalam perjalanan atau dalam berkendaraan secara bersama-sama dengan orang yang COVID. Kan tadi ada orang COVID, tapi kan dia sehat-sehat aja. Iya. Ya kan banyak ya. Ini orang yang berjalan naik bis bareng sama COVID, naik kereta, di mana di dalam kendaraan atau angkutan itu ada orang yang COVID-nya positif. Ya itu juga termasuk orang OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala adalah orang yang mempunyai faktor resiko tinggi, tapi dia tidak ada tanpa gejala. Mungkin itu. Baik, ini dok, saya juga penasaran untuk ODP ya dok ya. Nah untuk ODP ini sebenarnya apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat yang saat ini mungkin ODP begitu dok. Tapi sebentar, karena saat lagi kita mau iklan sebentar ya dok, kita mau break sejenak sebelum kita lanjutkan ke perbincangan hari ini. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Pagi.